September dulu saya kelasnya itu kelas Patoto ya. Nah, ada 3 dosen, tiga-tiganya ngajarnya beda materinya, tapi UTS-nya itu paralel ya. Jadi, nggak tahu juga saya bakal kayak gimana ujiannya. Cuma kalau lihat dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya itu biasanya soalnya itu doang sih. Jadi menurut saya paling bagus itu, kalian lihat yang Boson yang tahun 2024, 2025 sih. Eee, ya itu udah bagus banget sih itu yang buat Boson itu. Jadi harusnya kan baca itu udah cukup, nggak usah ikut ini tutorial lagi. Ya udah sih itu doang. Tapi kalau, ya itu Boson udah cakup soal tahun 2022 sampai 2024. Jadi palingan saya itu, kalau saya nanti kasih contoh soal mungkin selain soal yang udah ada di itu Boson, eee, iya mungkin kayak gitu. Eee, ya sebelum itu karena materinya tiap dosen beda ya, jadi saya akan mungkin, lebih banyak, habisin waktu tutor tuba ini untuk, review materi sih, cuma singkat aja, palingan 30 menit sampai 60 menit gitu, habis itu baru contoh soal gitu sih. Seperti itu, eee, ini mungkin, apa namanya, review materi, kemudian di sini add lagi, apa namanya, contoh soal. Oke, jadi untuk review materi dulu, jadi materinya itu ada 3 ya, eee, apa namanya, ada 3 materi, 3 materi utama. Yang pertama itu adalah, kristal ya, kristal, ya apapun terkait kristal. Jadi untuk ini itu soalnya itu kemungkinan, jadi kristal itu, poin-poinnya yang pertama itu mungkin yang dibahas mengenai, eee, itu siapa, kristal itu kalau kita gambarkan seperti ini, kita bisa ambil salah satu titik itu sebagai origin, eee, ya, ini kita ambil sebagai origin. Kenapa ini tipis sekali? Yes. Dan kita bisa dengan menyatakan kisi kristal seperti ini, kita bisa, melihat bahwa semua atom di sini itu bisa dinyatakan dalam koordinat dari origin ini dengan kita mengambil misalkan yang ini itu, vektor apa, satuan ya. Misalkan ini adalah A, kemudian ini adalah B. Nah jadi, ini konsepnya namanya, eee, vektor kisi ya. Ini Rn, vektor kisi. Itu Rn itu selalu bisa dinyatakan dalam, kelipatan bulat dari A dan B. Eee, gitu. Iya, dan begitu juga untuk 3D, itu jadinya ya jadi ada 3 aja. Nah, cuma, kalau, mmm, contohnya itu mungkin yang bisa, oke jadi kalau visi yang oke, eee, kristal, yang visinya bisa dinyatakan seperti ini.
itu disebut apa namanya, kisi Brave ya. Jadi nanti mungkin ada soal apa namanya, kayak kisi non Brave gitu, dikasih contoh kisi, mungkin dikasih contoh kisi non Brave, terus ya mungkin bisa kasih tahu kenapa disebut non Brave dan gimana gitu. Contohnya yang non Brave itu adalah eh hmm, hal yang jadi semua atom itu ada di itu ya, di apa, di perpotongan semua garis. Jadi kalau ada atom-atom random gitu, atomnya di sini, kemudian di sini atau di mana gitu, itu jadi non Brave sih. Ya, ini jadi non Brave. Mungkin itu penjelasan yang bagus. Kayaknya nggak bakal keluar sih yang non Brave. Ya, kemudian ada juga konsep apa namanya? eh isi satuan ya. Jadi ada tiga ya. Isi itu yang paling bagus itu jadi kisi itu biasanya ada dua. Yang satu itu adalah kisi Brave atau disebut juga kisi konvensional, dan ada juga kisi satuan atau kisi primitif. Jadi kok kisi itu sebenarnya apa, secara logis cuma ada satu, yaitu yang kisi satuan atau kisi primitif ini. Jadi kita kan kisi itu kita bisa buat segimana apa, misalkan kita ada set atom-atom gitu kan, pada dunia asli atom-atom itu nggak ada garis-garis yang kasih tahu oh ini kisinya kayak gini. Nah jadi bisa aja kisinya itu misalkan bisa kayak gini, atau ya bisa kayak gini, atau mungkin aja dia bisa juga kotak-kotak, si atom-atom yang sama cuma kisinya kita kali ini kita buatnya kotak-kotak, bisa juga jar genjang dan lain-lain. Nah itu jadi sebenarnya kisi itu bisa tak hingga apa, kita buatnya bisa terserah kita. Oleh sebab itu biasanya jadi makanya biasanya didefinisikan namanya kisi satuan atau kisi primitif. Jadi kisi satuan atau kisi primitif itu adalah kisi yang apa namanya, total atom setiap kisinya itu satu. Nah, jadi contohnya itu yang paling apa? Misalkan kalau dua dimensi itu, kalau tiga dimensi itu misalkan BCC. BCC itu eh kan ada atom di sini, 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 sama di tengah. Nah, ya kalau kita ambil isinya itu kotak kayak gini, maka dalam satu ini kan ada ini atom ini kan dibagi oleh 8 apa namanya, 8 kisi di sekitarnya kan. Jadi ini 1/8 atom, 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Ini jadi jumlah atomnya itu ada 1/8 kali 8 ditambah dengan atom di tengahnya itu satu. Jadi ada 2 atom. Makanya kisi ini nggak bisa kita sebut eh di sini kita nggak bisa sebut sebagai kisi satuan. Cuma aja seringkali kisi satuan itu kayak misalkan BCC ini si kisi satuan itu bentuknya kayak gini gitu. Bentuknya itu kayak apa, nggak susah dibayangkan gitu loh. Jadi ada selain kisi satuan itu yang bagus, yang berguna itu juga ada namanya kisi Brave. Kisi Brave ini adalah kisi yang orang umumnya pakai untuk bentuk seperti itu. Jadi kalau kita bicara BCC ya orang jarang banget menggambarkannya pakai kisi satuannya karena susah dibayangkan. Orang biasanya gambarinnya dengan
ya kisi kubus dengan tengah-tengahnya ada atom. Nah, ini disebut dengan jadi sesuai namanya kisi konvensional. Jadi eh, kisi yang gampang dibayangkan lah. Ya, mudah dibayangkan. Ya, mungkin yang kemungkinan besar bakal keluar di soal itu cuma ada tiga ya. Contoh itu cuma ada tiga. Yang pertama itu adalah simple cubic. Itu sesuai namanya cuma simple cubic doang. Itu ya kisi berafainya itu ini panjangnya A, ini juga A. Kisi berafainya itu sama dengan kisi primitif ya. Kemudian ada juga FCC, itu ada apa namanya sesuai namanya aja, ini phase ya, phase. Jadi ada atom di tiap muka. Atau kalau saya boleh gambarin, eh itu jadi seperti ini. Ini atom tiap sudut. Kemudian juga ada atom tiap muka. Nah, ini eh ya kotak ini ya kisi berafainya. Sedangkan kalau kisi primitifnya itu eh, mungkin kalau digambar agak sulit. Tapi aku akan coba gambar. Oke. Ya. Oh ya, ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y, ini sebagai sumbu Z. Ini berarti juga saya ambil ini, sebagai X, ini sebagai Y, ini sebagai Z. Kita bisa ambil eh ya ini dan ini. Oke, jadi kalau kita menggunakan phase, atom di phase di sini, atom di phase di sini, atom di phase di sini, kemudian apa namanya, atom di phase di sini, ya, kemudian ada juga atom di sini, eh kemudian atom di phase ini, kemudian ada juga atom di phase atas, dan ya, oke, seperti itu mungkin nggak bentuknya.
Dan ini disebutnya itu apa namanya? Ini apa namanya kisi primitifnya? Bentuknya itu kenapa setiap saya ketemu yang kasih tahu nama bentuknya selalu berbeda nyebutnya. Jadi mungkin aku akan list saja semuanya. Ada yang bilang rhombohedral, ada yang bilang parallelopiped, ada yang bilang rhombus, ya itu dua sih palingan. Ya dengan kalau ini itu A, ini itu A, ini itu A, maka kita akan dapatkan A1 itu ini A1, ini A2, ini A3, maka A1, A2, A3 itu adalah setengah A, ini X tambah Y, ini Y tambah Z, ini Z tambah X. Kemudian yang BCC, ya sesuai namanya sendiri, ini B itu for body, jadi ada atom di tengah kisinya. Jadi kalau bisa saya gambarkan kisi konvensionalnya, itu ini ada atom di sini. Kemudian ada atom di tengah. Jadi totalnya ada 4 atom ya. Ini totalnya ada 2 atom. Kemudian ini untuk kisi brave-nya, sorry kisi primitifnya. Ini Z, ini Y, ini X. Maka kita akan mendapatkan akan dapetin ini ada satu merah di center, kemudian ini ada satu merah di center kisi di depannya, kemudian ini ada center kisi di atas, kemudian center kisi di sini. Kalau kita ambil ini sebagai originnya, ini origin kita, maka uh, ini adalah A1, kemudian ini adalah A2, ini adalah A3. Iya, hubung sama ini dan ini hubung sama ini dan ini hubung sama ini hubung sama ini dan ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini, dan ini ke sini. Oke,
Ya gambar saya emang jelek. Anyway, ya ini juga bentuknya rhombohedral ya. Bentuknya juga rhombohedral atau parallelepiped. Ya dengan A1 boleh bawa cheat sheet kan? Jadi mungkin yang dimasukin di cheat sheet nih yang A1, A2, A3. Iya, tengah A X tambah Y kurang Z setengah A minus X tambah Y tambah Z setengah A X kurang Y tambah Z. Ini kalau kebalik-balik 1, 2, 3 itu harusnya nggak ngaruh sih. Iya. Oke. Mungkin kalau diberikan apa di soal mungkin bisa aja dikasih 3 vektor gitu, 3 vektor kisi primitif terus disuruh buktikan, terus ditanyakan ini bentuk apa bentuk kristal bentuk isinya itu apa. Nah itu biasanya kemungkinan besar antara SC, FCC atau BCC sih. Cara taunya gimana? Mungkin bisa lihat dari sudutnya. Contohnya di sini itu kalau untuk BCC ini sudutnya itu 109,28 derajat. Atau ya kita bisa lihat dari sudutnya dan bisa juga kita lihat dari panjangnya. Contohnya di sini itu ini panjangnya itu adalah seperti setengah akar 3. Ah, ya, jadi terus ini bisa sudutnya berapa. Nah itu eh ya itu harusnya nggak usah dimasukin ke dalam sheet soalnya itu kalian bisa temuin sendiri pakai ini. Misalkan untuk sudut ya kalian tinggal apa namanya A1 dot A2 sama dengan A1 A2 cos theta kan. Nah, kalian pakai ini untuk kasus yang ini. Kemudian kalian cocokkan apakah tetanya itu sama dengan yang ada di soal. Kalau sama berarti strukturnya berarti itu BCC atau enggak kalau FCC berarti FCC seperti itu. Oh iya. Kemudian ada juga konsep atomic packing fraction. Ini kisi. Kemudian ada atomic packing fraction itu didefinisikan sebagai volume atom dibagi dengan volume kisi ya. Ya, jadi contohnya itu kalau ya oke. Atom di sini, oke, kisi ini kisinya terserah ya. Terserah kisi apapun. Jadi nggak harus primitif atau Bravais. Yang penting ya kisi itu kan definisinya adalah dia periodik. Kemudian yang atomnya ini yang spesial ya. Jadi atomnya itu dianggap bola ya. Semua atom sejenis memiliki radiusnya sama. Yaitu radius memiliki radius sama yaitu apa namanya setengah kali jarak terdekat dengan atom lain. Ya, jadi mungkin kalau ini itu saya bisa kasih contohnya itu apa namanya kalau misalkan kita ada kisi 2 dimensi, kita ada atom di sini, atom di sini, atom di sini, atom di sini, atom di sini.
Nah, lebih dekat yang mana ini atom di origin dengan ini, atau atom di origin dengan yang tengah. Kan lebih dekat sama yang tengah kan. Berarti berarti R itu sama dengan, ini kan, kalau ini A, berarti ini akar 2 per 2A ya. Maka R-nya itu adalah akar 2 per 4A. Seperti itu. Jadi volume total di sini itu kan ada 1, 2, 3, 1 seperempat, 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 seperempat. Jadi ada 2 atom. Maka volume atomnya itu adalah 2 dikali volume bola. 4/3 Pi. R-nya itu adalah akar 2 per 4A pangkat 3. Seperti itu. Dan volume isinya, yang ini ya gampang aja, kan ini kubus. Ya, itu contohnya. Kemudian ada juga konsep, apa namanya, arah. Ya, jadi banyak banget ya. Dan, oke, yang terakhir arah dan bidang aja mungkin. Iya. Di arah itu ya mudah saja, apa, kita bisa nyatakan arah itu dengan kurung siku ya, X, Y, Z, di mana jika kita coba gambarkan ini X, ini Y, ini Z, maka kalau kita misalkan mau menunjuk titik ini, nah titik itu kita tinggal lihat aja dia itu Z-nya berapa, kemudian dia X, Y-nya berapa, ya ini Z-nya, kemudian ini Y-nya berapa, kemudian kita lihat X-nya berapa. Seperti itu untuk arah. Nah, kemudian kita ada juga karena simetri, ya. Kan kristal itu ada banyak simetrinya. Beberapa arah dianggap ekuivalen. Dan cukup ditulis direpresentasi ini sih pakai kurung, pakai kurung ini, kurung tajam, yaitu X, Y, Z, salah satu. Seperti itu. Contohnya itu adalah yang paling mudah mungkin itu sih. Contohnya ini 1, 1, 1. Kan pada isi kubus, ya. Kan kalau kita kalau isinya kubus, 1, 1, 1 itu kayak gini, berarti ini di 1, ini di 1, ini di 1. Itu kan ya itu ekuivalen aja dengan misalkan kita ke arah sebaliknya kan, kayak gini. Ini kan berarti jadinya 1 bar, 1 bar, 1 bar kan. Bar di atas tuh artinya negatif ya. Jadi -1, -1. Nah, kemudian ini kan juga ekuivalen dengan ini bisa ekuivalen gara-gara kubus itu kan dia itu ada apa namanya, simetri refleksi, rotasi, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kalian perhatikan itu semua, banyak banyak vektor atau vektor arah yang ekuivalen. Contoh lainnya adalah ini juga ekuivalen dengan yang tadi. Ini adalah apa namanya? Ini X, ini Y, ini Z, berarti X-nya kan negatif, Y-nya itu positif, Z-nya positif ya. Kemudian ini nanti kalau kalian perhatiin kan ini juga ekuivalen dan seterusnya. Jadi ini basically plus minus 1
plus minus 1, plus minus 1. Dengan semua kombinasi plus minus. Seperti itu. Nah, nanti sebenarnya ada juga konsep bidang, ya. Ini menggunakan indeks Miller, yaitu HKL. Nah, ini didefinisikan dengan ya ini X, ini Y, ini Z. Misalkan bidangnya itu kena dia, 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 dia. Ini kena kita lihatnya dia kena sumbu X-nya itu di mana, kena sumbu Y-nya di mana, kena sumbu Z-nya di mana. Misalkan ini ketemunya itu di apa namanya A1 per H. Yang ini itu ketemunya di A2 per K. Ini ketemunya di A3 per L. Nah, HKL-nya dapat dari situ. Dengan diambil H, K, L bilangan bulat terkecil. Nah, sama dengan tadi arah, kalau HKL itu juga ada family-nya. Ya, ya. Juga ada keluarga bidang. Simbolnya itu yang kurung kurawak. Ya, HKL. Contohnya itu mungkin bisa sat, ya 100 kali ya. Ini kan kalau saya coba gambarkan 100 itu adalah kayak gini ya. Iya, ini X, ini Y, ini Z. Sehingga X-nya itu di 1, eh ya 100 itu ini kan. 00 itu berarti tidak nyentuh sumbu Z, nggak nyentuh sumbu Y. Jadi cuma nyentuh sumbu X. Jadi gini. Nah, ini kan ekuivalen dengan eh itu juga ekuivalen dengan 1 bar 00 kan, yaitu kalau dia di belakang. Ya. Kemudian juga ekuivalen gara-gara dia apa kubus itu punya simetri rotasi, maka dia juga ekuivalen yang ini kan. Yaitu kalau apa namanya? Iya ya, dia ketemu di kemudian juga sama ini 001 dan seterusnya. Jadi basically apa namanya? Plus minus ya plus minus 1 00 0 plus minus 1 dan 00 plus minus 1 seperti itu. eh ya, ada itu. Kemudian terakhir khusus untuk khusus untuk isi persegi ya. Jadi ini cuma berlaku untuk isi persegi ya. Yaitu A1, A2, A3 itu sama besarnya dan sudut antar mereka itu 90 derajat. Itu ada berlaku DHKL sama dengan A per eh, hmm, baik, baik. HKL sama dengan
bukan kisi persegi ya, berarti persegi bukan, ini kan 3D, sorry. Ini kisi balok ya. Kisi balok ini adalah 1/1, ini adalah H kuadrat per A kuadrat, K kuadrat per B kuadrat, dan tambah L kuadrat per C kuadrat pangkat setengah. Ya, ini dengan DH kali itu adalah jarak antar bidang. Ya, untuk non balok itu kalian tentuin sendiri ya, apa cari sendiri dengan digambar. Digambar. Ini kalau kalian gambar kan harusnya kelihatan apa jarak antar bidang lattice satu dengan lattice sebelahnya gitu. Itu untuk yang materi pertama. Kemudian ada juga materi scattering. Iya, selanjutnya ada materi scattering oleh Kisi ya. Hmm, oke, sebelum itu ada apa namanya? Biasa yang kalau entah kenapa keluar di soal itu apa namanya? Struktur elektron di atom ya. Dan ikatan kimia. Nah, ini basically kalau untuk ya ini em, ya mungkin saya cari gambar dulu. Iya, ini kalian lihat aja periodic table sih. Jadi kalau untuk eh, di sini itu ya, dan di sini ini bisa ikatan ion. Sedangkan untuk apa namanya? Untuk ini itu bisa ikatan logam. Dan terakhir untuk ini eh itu bisa ikatan kovalen. Ya, untuk argumen-argumennya ya tinggal tinggal kasih kasih tulisan-tulisan aja sih. Tapi basically ini untuk ikatannya dan struktur elektron itu pakai yang itu ya. Struktur elektron yang ada di kimia yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p10 dan seterusnya. Seperti itu. Ini berarti nomor 0. Kemudian ada nomor 2, scattering. Iya, ini berarti scattering apa? Elastik ya. Ini pakai yang konsep pertama itu Hambrand-Drake. Ya, jadi ini ada dua kasus. eh ada dua kasus. Jadi
bukan 2 kasus sih, langsung aja sih, 2 DHKL itu sama, sin theta itu sama dengan n lambda. Iya, dengan 2 theta itu adalah sudut hamburan. N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Eh, N sama dengan itu 1 ya, untuk powder. Kemudian, ya DHKL itu berarti jarak antar bidang yang kita tinjau, yang ditinjau. Jadi kan bidang itu sebenarnya ada banyak sekali, hampir tak enggak, cuma ya kini kita tinjaunya yang kita tinjau saja. Dan mungkin sedikit trivia, biasanya eh, bidang yang perlu dianggap hanya eh, yang atomic density-nya tinggi ya. Maksudnya atomic density itu adalah eh, apa namanya, jumlah atom per luas isi ya. Sedangkan tinggi di sini itu biasanya sih biasanya itu apa namanya, 111, 100, 110, kemudian apa, 200, 220. Biasanya ini doang, jarang ada di luar itu. Ini untuk kasus untuk SC, FCC, dan BCC. Iya, kemudian ini adalah hamburan. Ini basically hamburan oversimplified ya. Kalau yang benerannya, ini itu pakai persamaan ini ya. F oleh kristal itu sama dengan F kali S. Ya. Dengan FCR ini adalah scattering length. Basically nggak akan pernah dipakai sih. Ya ini cuma persamaan ini cuma digunakan untuk cari tahu. Kan tadi DHKL itu ada banyak banget karena bidangnya itu ada banyak banget. Nah, cuma beberapa bidang itu eh, apa namanya, puncak-puncak yang terlarang. Jadi beberapa bidang itu kayak tidak ada gitu di secara eksperimen beneran. Sebentar. Ya untuk cari tahu puncak-puncak yang terlarang. Nah ini ada 2 ya, di dalamnya kan ada F sama S. F itu adalah eh, faktor geometri ya. F itu adalah faktor geometri. Suka kebalik-balik sih saya.
F itu faktor struktur geometri, which is equals sigma J F A J pangkat I S dot delta J. Ya, dengan delta J ini adalah posisi apa namanya atom terhadap origin sebuah lattice. Jadi faktor struktur geometri ini adalah faktor yang meninjau eh, apa namanya internal kisi ya, faktor faktor internal kisi. Sedangkan S itu adalah faktor eh, struktur kisi ya. Jadi ini setiap kisinya itu dianggap kayak atom doang. Jadi ini faktor kisinya sendiri. Jadi yang ini nggak mempedulikan atomnya itu apa. Oh, iya. Ini L, ini E, pangkat I, S dot R L. Ya, ini adalah posisi kisi. Oke, faktor S ini menyebabkan, oke, pertama mungkin dari faktor S ya. Faktor faktor S ini menyebabkan hmm, apa namanya hukum Bragg ya. Ini konsekuensi dari ini adalah hukum Bragg. Jadi ya hukum yang ini. eh Atau bisa juga ditulis ya yang 2D AKL sin theta sama dengan lambda bisa juga ini ekuivalen dengan kita tulis S scattering itu sama dengan PHKL dan juga ekuivalen dengan THKL itu sama dengan 2pi per GHKL. Iya. Kemudian yang faktor struktur geometri itu eh hmm, ya ini ada ada dua kasus yang sering keluar. Jadi yaitu eh, itu kasus FCC. Untuk kasus FCC itu eh, K dan K dan L sama-sama ganjil. Ini syarat tidak terlarang. Itu H dan K dan L itu mesti sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Sedangkan untuk yang BCC itu A plus K plus L itu mesti genap. Ya. Hmm,
Ya, nanti kalau ini nanti bakal dapet FHKL itu sama dengan 4F, A, A itu atom, ini FHKL itu sama dengan 2FA. Eh, hmm, iya. Nah, tapi mungkin aja disuruhnya itu suruh kerjain ini dari ya mungkin aja disuruh membuktikan ini soalnya misalkan. Maka untuk kayak gitu kalian masih balik lagi ke persamaan ini sih, dimana S-nya itu delta itu kan berarti posisi atau misalkan kalau untuk F apa namanya BCC itu kan setiap lattice-nya itu ada dua atom ya, satu di origin yaitu 0,00, satunya lagi di tengah ya, jadi setengah 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 seperti itu. Itu untuk delta H, delta J. Kemudian untuk S, faktor S itu pakai apa namanya? Eh ya pakai ini, pakai ini S sama dengan GHKL. Jadi S itu kan sama dengan GHKL, GHKL itu adalah eh apa namanya GHKL itu kan sama dengan 2pi per A H hmm, HI plus KJ plus LZ. Wah, sekarang virus-virus kuat banget ya, berarti kuat virus setelah COVID itu parah ya. Ada orang yang rajin ya, kulturin. Iya, ini contoh untuk kalau kubus ya. Ini kubus. Eh, ya, seperti itu. Ini saya hapus saja. Itu untuk FCR. Kemudian scattering. Soalnya biasanya itu aja sih. Ya, selanjutnya itu adalah fonon. Fonon itu berarti ada tinjauan klasik. Ya, untuk COVID itu loh. Awak yang punya Tinjauan klasik itu apa namanya? eh pakai hook ini ada orang yang ada dapat dua ya, pakai strain sakit flu sekarang nggak sembuh-sembuh. dan Hooke's law. Dan dari keduanya dari ini strain itu kan adalah itu sama dengan du dx, sedangkan Hooke's law itu adalah stress itu sama dengan modulus yang dikali dengan strain. Dari sini bisa didapatkan eh kalau kita tinjau apa namanya elemen kecil dx, kita tinjau dia itu pergerakannya dari awal di sini misalkan ini misalkan adalah U, maka kita akan dapatkan persamaan geraknya itu d kuadrat U dx kuadrat dikurangi rho per y do kuadrat U do t kuadrat sama dengan 0. Ini solusinya persamaan gelombang, yaitu U A E eksponensial I X minus omega T sih. Dengan
kecepatan fasa PS itu sama dengan definisikan omega per Q. Ini adalah akar kuadrat Y per rho. Dan kalau coba kita gambarkan, karena Vs itu konstan, maka omega terhadap Q-nya itu cuma garis lurus. Seperti itu. Ini tinjauan yang klasik. Ya, kemudian tinjauan yang kedua itu adalah oke, ini tinjauan klasik. Selain ini itu apa namanya? Oke, mungkin itu dulu. Ya, selanjutnya untuk tinjauan yang fonon itu tiap atomnya itu ya dianggap sendiri ya. Misalkan ada atom, ini ada atom, ini ada atom. Nah, ini adalah atom ke N, ini adalah atom ke N plus 1, ini adalah atom ke N minus 1, dan masanya itu M, maka kita akan dapatkan M D kuadrat U N PT kuadrat itu sama dengan minus alfa 2 UN kurang U 2N minus 1 dikurang juga U 2N plus 1. Sorry, ini N minus 1, ini N plus 1. Iya, kemudian nanti tinggal ansas. Mungkin saya kasihnya contoh yang nanti saya kasihnya contoh yang ini aja deh, yang ada diatomik. Kalau diatomik ini 2N, ini 2N plus 1, ini 2N minus 1. Maka ini misalkan ini adalah M1, ini M2, ini berarti M1 ya. Ini 2N plus 1, ini 2N plus 1, ini 2N, ini 2N plus 2. Kemudian ini ada M1, U2N, DT kuadrat. Alfa 2U2N kurang U2N minus 1, U2N plus 1. Iya. Nah, ini ansasnya itu berarti persamaan gelombang ya. Ansasnya itu persamaan gelombang yaitu U2N plus 1 dan U2N itu adalah sama dengan A1, A2, E pangkat I X 2N plus 1, X 2N, sehingga sama minus I omega T. Ya, nanti dari sini solusinya itu omega kuadrat alfa 1 M1 1 M2 plus minus alfa 1 per M1 1 M2 di kuadrat dikurang 4 sin kuadrat IA
M1 per M2. Dengan ini jaraknya itu A ya. Iya, di, di sini bisa kita lihat bahwa untuk yang plus, ini adalah solusi fonon optik. Dan untuk yang minus ini adalah fonon akustik. Nanti kalau kita bisa grafik kurva dispersinya, itu instead of tadinya lurus kan, ini omega, ini Q, itu jadinya kayak gini. Dan ini dengan ini itu band gap ya. Diagramnya ada band gap, maka bisa digunakan sebagai band pass filter. Ya, dan ini adalah minus pi per 2A. Ini adalah pi per 2A. Ini adalah first Brillouin zone. Ya, seperti itu. Ini kan untuk kasus satu dimensi. Nah, konon ini satu dimensi. Kalau 3 dimensi itu yang 3 dimensi dari n jenis atom berbeda, maka akan ada 3n kurva dispersi dengan 3 kurva apa namanya akustik. Akustik ini ada longitudinal, ya ada yang longitudinal, kemudian ada transversal 1, ada transversal 2. Kemudian untuk yang juga ada 3n minus 3 kurva optik. Ya, ini sama ya. Jadi ada L, ada T1, ada T2. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk apa namanya? Umklap proses. Jadi karena sifat periodik material, jika Q berada di luar Brillouin zone, maka bisa apa? Bisa diproses ke dalam, apa diproses bisa apa ya namanya? Dilipat first Brillouin zone. Mungkin untuk lebih kelihatan, misalkan Brillouin zone-nya itu kotak dan apa? Ini originnya O dan Q kita itu ada di Brillouin zone kedua. Di sini misalkan ini adalah Q awal kita.
Maka kita itu bisa ini origin kedua dia, dan bisa lihat dia ini eh, ya dengan ini itu GHKL ya. Nah, maka kita bisa representasi dia dengan ini Q aksen dengan Q aksen itu sama dengan Q kurang GHKL. Sebab omega Q tambah GHKL itu sama dengan omega Q karena periodik. Iya. Hmm, oke, selanjutnya ada juga hamburan fonon. Hamburan fonon itu eh, misalkan di sini ada eh, foton atau neutron. Biasa ada dua kasus, foton atau neutron. Nah, ini awalnya punya apa? Bilangan gelombang K0, keluarnya jadi K. Nah, maka dia itu mengakibatkan hmm, nanti ini sama berarti dia bisa ada dua kasus ya. Bisa eh, ya ini ada dua kasus. Yang satu itu ke bawah berarti itu eh, si emisi fonon. Atau satunya lagi adalah ke atas itu adalah absorpsi fonon. Nah, kalau keluar soal hamburan fonon ini nanti ya apa namanya? eh Tinggal tinjau itu siapa? Kekayaan momentum dan kekayaan energi saja sih. Harusnya dengan bekal dua itu aman sih semua soal. Ya. Oh ya, untuk emisi fonon ini disebut dengan Stokes dan ini disebut dengan anti-Stokes. Jadi kalau digrafikin ini apa namanya? Ini omega 0. Ini terhambur itu ada yang Stokes, ada yang anti-Stokes. Ini berarti omega 0 plus omega eh, gara-gara P. Ini omega 0 minus omega Q. Oh, iya. Ini hamburan satu fonon. Ini hamburan lebih dari dua, dua fonon atau lebih. Ini apa namanya? eh Hasilnya eh kontinu ya, bukan diskrit. Jadi tidak bisa dibedakan dengan noise. Iya. Kemudian ada lagi, ini udah situ itu. Oh, mungkin kapasitas panas.
kapasitas panas itu hmm, ya kalau klasik itu eh, ya energinya kan 3 kT. Ini energi apa? Gelombang. Sorry. Ini energi dari osilator harmonik. Kayak ini energi osilator harmonik klasik. Jadinya PV itu kan sama dengan do U do T untuk V konstan. Ini nanti didapatkan 3R. Kemudian untuk yang Einstein eh, energinya itu eh apa namanya? eh M plus setengah H bar omega ya. Or basically H bar omega sih diambil. Ya, NH bar omega. Nah, ini jadinya eh gunakan apa? Distribusi sorry, statistik Bose-Einstein ya. Untuk mendapatkan CV-nya. Theta E per T kuadrat E pangkat. Ya, ini Einstein itu basically eh, menganggap setiap atom itu sebagai osilator harmonik yang independen nih. Jadi dia tidak dipengaruhi tetangganya. Sedangkan satu lagi adalah Debye. Debye itu sama dengan Einstein, namun eh, uniknya itu koheren ya. Jadi apa namanya? eh Ya jadi kayak gini ya. Ada pegas, kemudian ini ada atom selanjutnya, ada pegas, ada atom selanjutnya gitu. Jadi ini pakai nearest neighbor. Ya, jadi dia kayak setiap atom itu kehubung sama pegas sama atom-atom di sekitarnya, di tetangga dia. Sedangkan kalau Einstein itu dia itu kehubung sama pegas sama ya titik awalnya dia sendiri, nggak kehubung. Ya, dia nggak peduli sama atom-atom di sekitarnya. Nah, oleh sebab itu untuk yang Debian kita bisa dapatkan eh
Mana saya catatnya? Hmm, oke. Untuk NDB kita bisa dapatkan TV Pak Integral kuadrat E pangkat A bar omega per KT ini ya, E pangkat A bar omega per KT minus 1 pangkat minus 2 G dengan G omeganya harusnya dikasih tahu sih. I A omega M cos I A 2 1. Oke, mungkin itu untuk semua materinya. Eh, apa lagi? Eh, hmm, ya mungkin nggak tahu sih bak bisa keluar atau nggak. Mungkin bisa ditanyain cara bentuk ambilan zone 3D. Ya sebelum itu saya lupa masukin kisi resiprok ya. Eh, itu iya sama dengan 2pi omega B cross C. Hmm, ini berarti C cross A, ini berarti A cross B, dengan omega itu sama dengan apa namanya A dot B cross C. Ini adalah volume si primitif ya. Hmm, hmm. Oke, sehingga kita bisa definisikan sama kayak yang analog dengan Rn di kisi resiprok yaitu G HKL. Nah, ini sama dengan N1, berarti ini sama dengan H, eh, ini sama dengan H, A plus K, B plus L, C. Nah, ini kita bisa gambarkan sebagai eh, itu kita bisa pilih kombinasi HKL yang HKL-nya terkecil.
ya. Eh, Kemudian gambar bidang yang tegak lurus. GHKL tersebut di setengah GHKL. Contohnya adalah mungkin untuk contoh susah sih. Contoh untuk 2D mungkin nih. 2 dimensi untuk A itu sama dengan eh, X dan B itu sama dengan Y. Ya, jadinya eh, kalau H-nya itu sama dengan 1, H-nya itu sama dengan 0, itu kan jadinya G 100 itu sama dengan X topi ya. Kemudian ada juga kalau hanya sama dengan 0, hanya sama dengan 1, kan ini jadinya Y topi. Kalau hanya sama dengan -1, hanya 0, ini jadinya -X. Dan terakhir 0, K-nya -1, ini jadi 0, 1 bar, 0, ini minus Y. Setengahnya setengahnya dan setengahnya kemudian setengahnya. Nah, kalau kita coba gambarkan ini Y, ini X, kita lihat di titik setengah X, misalkan ini adalah A ya, ini adalah 2pi per A, ini adalah 2pi per A-nya, nah, maka setengahnya di sini, ini berarti setengah X, kemudian ini setengah Y, ini setengah X kan, berarti kita coba gambar yang tegak lurus dia. Kemudian ini setengah Y, coba kita gambar yang tegak lurus dia. Kemudian ada minus setengah X, coba kita gambar yang tegak lurusnya. Minus setengah Y, coba kita gambar yang tegak lurusnya, maka apa namanya, Brilliant Zone 3 dimensi, Brilliant Zone kita itu yang ini. Ini adalah Brilliant first Brilliant Zone. Ini untuk 2 dimensi, kemudian besar kalau muncul di soal yang 3 dimensi. Jadi ya tinggal bayangkan saja gimana caranya. Oke, mungkin itu untuk review materi. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada materi yang saya kelewat? Jika tidak ada, mungkin saya ke contoh soal. Eh, Contoh soal yang bagus apa ya? Contoh soal mungkin bisa yang dari sini kali ya.
Oke, mungkin ini bisa UTS 2019. Ya, kenapa apa? Ini Rauf ada nanya di kolom chat. Oh, ya outputnya 3D raw. Mungkin ya mungkin yang paling contohnya tuh eh, ya ini mungkin bisa contohnya ya. eh ya ini contohnya untuk yang misalkan untuk FCC lattice. FCC lattice kan tadi apa untuk vektor primitifnya itu A1 setengah apa upper 2 A1 itu sama dengan upper 2 kali apa vektor unit X tambah Y kemudian seterusnya dari situ bisa dapetin eh, vektor-vektor primitif untuk kisi resiprok kemudian dari sana bisa dapetin ini benzone dan ini bentuknya kayak gini jadi nah ini makanya ya semoga nggak bakal keluar sih soal kayak gini soalnya susah juga gambarnya ini contoh untuk FCC ini untuk BCC iya yang kayak gitu apakah terjawab Raul? eh apakah oke. Iya, mungkin untuk contoh soal saya bisa ambil tes 2019 semester 2 nomor berarti 2020 dong. Eh, nomor 1 kali. Itu ini eh iya, tinjau 32G. Ya, bisa lihat ya ini strukturnya FCC ya. Kemudian ini adalah germanium. Germanium itu tadi germanium itu ada di sin ini ya germanium. Germanium itu berarti dia termasuk logam. Dia harusnya nggak ada ikatan kovalen dan dia nggak ada ikatan ionik. Jadi untuk ya itu untuk yang mungkin aku kerjain urutan. Yang dulu itu konfigurasi elektron dan prediksi elektron valensinya. Jadi untuk konfigurasi elektron pakai tadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ini udah 10, 3p6, 4s2, 3d10, ini 10, ini 20, 28, 10 tambah iya 4s6 28, 18, 10, 28 tambah 4 ya. Berarti ini adalah 4p6 2. Iya, ya kan 10, 18, 28, 30, 32. Ya. Oke, seperti ini.
elektron, kemudian ditanyakan elektron valensinya. Elektron valensi itu lihat dari yang S sama P ya. Ini berarti totalnya itu ada 4 elektron valensi. Wait. Nah, hmm, ya, harusnya 4 sih. 4 elektron valensi. Kemudian prediksi jenis ikatan. Jenis ikatannya berarti ikatan logam. Kemudian gaya antar atom. Untuk ikatan logam, gaya antar atomnya itu berasal dari ya ada banyak ya. Jadi kayak gaya Coulomb, van der Waals dan lain-lain. Kemudian gambarkan struktur ekstal dan subprimitifnya. Ini untuk struktur FCC. Kalau disuruh gambar struktur, ini berarti kisi berapa ya? Sehingga kalau saya coba gambarkan, ini FCC berarti setiap mukanya ada atom. Kemudian untuk kisi primitifnya saya akan gambar dengan warna merah. Misalkan saya ambil originnya yang ini, satu vektor along this bidang, satu vektor along this bidang, satu lagi along this bidang. Kita tarik garisnya, kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, kemudian dari situ ke sini, dari sini bisa ke sini, dari sini bisa ke sini, dari sini ke sini. Enggak bisa. Dari situ ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke situ, dari sini, ke sini, kemudian dari sini ke sini, dari sini ke sini. Iya, ini kisi brave-nya. Sorry, kisi primitifnya. Saya primitifnya, kemudian hitung APF dan tentukan bidang HKL memiliki densitas tertinggi. Oke, untuk itu mungkin saya gambarkan tampak depannya. Kayak gini ya. Ini ada atom, 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 dan ini ya jari-jarinya semuanya sama. Dan paling dekatnya sama yang tengah. Ya, ini kan A. Berarti ini itu adalah akar 2/2 dari A. Kemudian setengahnya itu berarti adalah akar 2/4 dari A. Ini adalah jari-jari. Sedangkan kisinya
volumenya sendiri, volume kisinya A pangkat 4 ya. Jadi A pangkat 3, sorry. APF-nya itu adalah volume atom per volume kisi. Volume kisinya itu A pangkat 3 ya. Atomnya itu ada, dalam FCC ada 4 atom, dikalikan volumenya 4/3 pi kali R-nya itu akar 2 per 4 A pangkat 3. Iya, ini bisa dikerjain sih. Ya. Kemudian ini untuk APF. Nah, saya nggak mau. Mungkin saya kerjain aja ya. Yang jelas APF itu pasti kurang dari 1 sih. Jadi kalau kalian dapat lebih dari 1, ya berarti ada yang hitungan kalian salah. Seperti itu. Bagi 3 kali P kali 2 kali akar 2 3. Ini dapat 0,74. Iya. Kemudian itu untuk atomic packing fraction. Kemudian untuk bidang HKL yang memiliki densitas tertinggi, mungkin perlu saya gambar ya. Bidang potensial itu seperti yang sudah saya sebut sebelumnya. Yang pertama itu adalah 111 kan. 111 tuh kayak gini. Ya mungkin supaya notasinya sama dengan soal, oke, kurung. Kemudian apa, ada 110 ya. Itu kayak gini. Kemudian ada juga 100 apa namanya, itu gini. Kemudian ada juga 200 itu begini. Kemudian juga ada 220 itu 2 oke. Ya. Ini segitiga sama sisi ya berarti. Dengan ada atom di sini, ada atom di sini, ada atom di sini, ada atom di sini. Ini sepertiga atom ya berarti. Berarti densitasnya itu oke, ini akar 2A. Sedangkan tingginya ini adalah akar 2 dikali dengan cos 30
cos 30 itu akar 6/2 ya. Akar 2, akar cos 30 derajat. Iya. Sehingga densitasnya itu adalah ini berarti untuk densitas 111 itu adalah jumlah atomnya kan sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga ditambah 1. Sedangkan ini kan jumlah atom dibagi luas bidang, sorry. Ya, ada luas aja. Ini luasnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi ini berarti adalah 2,3 ya, per A kuadrat. Oke, lakukan itu untuk semua ini. Nanti harusnya bakal dapat yang 111. Wait, ini FCC ya? FCC itu atomnya bukan gini. FCC kan gini. Jadi atomnya itu ada sepertiganya ada 3, kemudian setengahnya itu juga ada 3 ya. Jadi kan 2,3 di 2,8 ya. Oke, nah ini lakukan untuk semuanya, nanti bakal didapatkan ini yang paling gede. Ya udah buka Itu. lah, buka aja. Ya, kemudian itu sih untuk nomor ini. Apakah ada pertanyaan? Besok apa lagi ya? Ini di Bandung. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa coba nomor yang lain. Masih yang sama, UTS yang sama. Itu ini. Ya, TiO2 berarti ada apa namanya? Ini diatomik ya berarti. Ada 2 jenis atom. Misalkan saya gambarkan yang hitam full TiO2 Oke, ini ya mungkin dia atomik, tapi kan dia kovalen ya. Jadi saya akan asumsi monoatomik aja. Soalnya kalau dilihat dari konteks soalnya, kayaknya dia tidak meninjau kasus diatomik. Jadi ya asumsi monoatomik aja. Strukturnya itu simple tetragonal.
Jadi kalau kita punya apa namanya? Ya, kas apa kisi resiprok kisi Brave sembarang ini A, ini B, ini C, maka apa namanya? Sudut antara B dan C itu adalah alfa. Sudut antara C dan A itu adalah beta. Sudut antara A dan B itu adalah gamma. Nah, di sini dia kasih tahu bahwa alfa, beta, gamma itu sama-sama pi per 2. Jadi ini apa namanya? Ini adalah balok ya berarti. Pasti balok. Nah, sebenarnya A sama B itu sama, cuma C-nya beda. Jadi kalau coba saya gambar, ini misalkan adalah X ya, ini Y, ini Z, ini sama, yaitu A, tapi yang ininya itu misalkan ini lebih kecil ya, C misalkan. Apa seperti ini sih. Ya, ini struktur ekskal dan sel primitifnya. Sel primitifnya oke, ini nggak sederhana ya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Eh, oke, jadi saya baru cek dari Google, TiO2 itu bentuknya tidak sederhana. Ya, ini nggak bisa diasumsi monoatomik ya. Memang diatomik. Nah, kalau kristal diatomik itu biasanya bisa kita belah ya. Bisa dibelah jadi 2 kristal, yaitu kristal Ti dan kristal O. Eh, ya, ya kalau untuk Ti-nya, ini untuk Ti-nya itu ada di sini, 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 dan di tengah ya. Jadi dia itu basically BCC. eh BC ya
Ya, dia base center deh. Oh, sorry, body center. Oke. Sehingga sel satuannya itu adalah oke, sel satuan B. Ya, ini berarti kita bisa nyontek sel satuan BCC. Sel satuan BCC itu yang ini. Jadi vektor itu nunjuk ke pusat dia, sama pusat dia. Jadi kita bisa buat ini ya, nunjuk ini. Misalkan ini adalah pusat yang satunya lagi. Kemudian ada satunya lagi itu pusat yang di atas nih. Ya, yang ini. Maka kita bisa bangun ini nunjuk ke sana, ini nunjuk ke sana, ini nunjuk ke arah berlawanan dari dia. Seperti itu. Iya. Ini BCC ya. Hmm. Salah. Ma, ininya dibuang nggak? Ma, udah yakin? Iya. Hati-hati ya. Hmm. Ya, seperti itu kira-kira bentuknya. Dengan itu A1, A2, A3. Ini A1, A2, A3. Ya, ini sel primitifnya. Sehingga A1, A2, A3. Iya. A/2. Sorry. Ini A/2 untuk minus X positif. Kemudian untuk Y-nya juga positif ya. Kemudian untuk Z-nya negatif.
A2 itu X-nya yang negatif. A3 itu Y-nya yang negatif ya. Oke. Dari sini kita bisa dapetin vektor basis resiprok sih. Pakai rumus yang apa namanya? Kalau ini AI, eh, maka dia itu sama dengan 2pi per omega dari AJ cross AK. Eh, Vektor basis resiprok, salah satuannya dalam ruang resiprok. Oke, ini bisa digambarkan. Kemudian yang C itu volumenya doang. Ya, volume itu sama dengan A dot B cross C ya. Kemudian yang terakhir, jarak antar bidang. eh Ya, jarak antar bidang kan DHKL sama dengan 2pi per GHKL. GHKL udah dapat karena atau dari sudut resiprok. Kemudian sudut berak apa namanya? D2. Gimana hapus? 2D HKL sin theta sama dengan lambda ya. Ya, mungkin itu untuk nomor 2 cara kerjainnya. Karena udah jam 5 juga, apakah ya kayaknya mungkin sampai situ aja. Yang sebenarnya tidak keburu ya. Gimana Nadim? Atau nggak ada pertanyaan atau enggak? Eh, Ya kalau nggak ada pertanyaan, karena saya asumsi ini tubanya 2 jam, gimana Nadim? Atau mungkin Afrah? Apakah udah disudahi atau gimana? Disudahi aja. Tapi Oke, pengen lihat yang 2 dong, adik. yang di mana? Yang 2 volume sel satuan nyata. Yang mana? Oh, udah. Udah aman-aman. Thank you. Diudahi aja Oh, berarti. ya. Ya, mungkin nanti kalian bisa coba kerjain ini sih yang UTS 2019 semester 2 ya. Soalnya soal-soalnya eh ya menarik, asin agaknya lebih susah dari yang tahun-tahun yang lain. Iya, contohnya yang ini aja kan dia TiO2. TiO2 tidak umum, bukan BCC, dia bukan kubus-sol. Ya, eh mungkin mungkin bisa coba kerjain sendiri. Kalau ada yang kesulitan mungkin bisa tanya saja. Mungkin itu, mungkin saya sudah saja. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Ya, sudah persilakan untuk live. Thank you, Jo. Jadi boleh bawa cicit, Pak? Enggak, Nggak boleh. enggak. Oke.